Assalamualaikum, kembali lagi dalam pembelajaran Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan yang ada di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas materi tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama, arsitektur perangkat, yang kedua, arsitektur infrastruktur, dan yang ketiga adalah pengamanan dan pemeliharaannya. Baik, kita awali dengan definisi dari pakar. Arsitektur informasi atau biasa disebut dengan arsitektur teknologi informasi atau juga arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi ini adalah merupakan pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Ini menurut Turban ya, di tahun 1999. Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru atau blueprint untuk arahan di masa mendatang. Tujuan dari arsitektur ini adalah agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategi organisasi. Oleh karena itu, arsitektur informasi harus memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukung lainnya. Yang pertama kita bahas adalah tentang pusat datanya. Dalam SIMKIM, pusat data keimigrasian, ini kita lihat dulu ya, yang lamanya, dibangun pada tahun 2007 dengan menggunakan teknologi pendingin yang menggunakan teknologi rice floor dan AC down floor dan juga AC presisi. Dan kondisi saat ini sudah full capacity dan mengalami banyak permasalahan sirkulasi udara. Kondisi dari sebagian besar kabelan dan power berada di bawah lantai dengan kondisi yang menurut saya memprihatinkan. Dari tinjauan arsitektur tersebut, maka organisasi membangun dan mengembangkan pusat data keimigrasian baru yang dibangun menjadi satu kesatuan dengan pusat data Kementerian Hukum dan HAM dengan teknologi yang baru ya, yaitu teknologi Cold Containing Data Center yang suhu udaranya antara server dan manusia itu sudah dapat dipisahkan, serta penggantian kabelan dan powernya saat ini sudah ditempatkan di atas containment, sehingga kerapihan dan perawatannya mudah untuk dilakukan. Cold Air Containment System bertujuan untuk mengisolasi udara dingin yang disalurkan sehingga penggunaan cooling system disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita lihat ya, berikut gambaran dari pembaharuan pusat data keimigrasian. Kalian bisa lihat gambaran tersebut memiliki beberapa perubahan. Perubahan-perubahan ini seperti yang saya sampaikan di materi-materi sebelumnya dan kalian bisa gambarkan secara langsung untuk detailnya. Kita lanjut lagi, kita akan lanjut ke backup data. Berkaitan dengan data keimigrasian, maka kita harus juga melihat arsitektur backup yang merupakan proses membuat data cadangan, yaitu fungsinya adalah untuk menyalin atau membuat arsip data komputer agar dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan proses backup ini dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang terutama ada 4 ya, yaitu terduplikasi, terpisah, terenkripsi, dan dikembalikan. Kita bahas satu persatu. Untuk terduplikasi, bahwasanya data sistem informasi manajemen keimigrasian secara berkala telah terduplikasi ke dalam DRC atau Data Recovery Center. Dan untuk terpisah, ini berarti lokasi DRC secara geografis berada di Pulau Bali dan lebih dari 30 km dari pusat data keimigrasian di Jakarta. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa bumi, kerusuhan, kebakaran, dan musibah lainnya. Sedangkan untuk terenkripsi, ini berarti secara otomatis backup data sudah terenkripsi. Selanjutnya, dikembalikan. Ini berarti data cadangan yang telah dibuat
harus bisa mundur ke waktu tertentu. Bisa di-restore menyesuaikan situasi dan kondisi. Berikut adalah gambaran pengembangan dari Pusat Data Keimigrasian. Perhatikan dengan seksama bagian di bawah ini. Baik, kita lanjut lagi ke dalam perangkat keras. Untuk pengertian kolektif, perangkat keras diartikan sebagai semua peralatan yang ada dalam suatu kegiatan pengolahan data. Perangkat keras ini digunakan untuk mengerjakan fungsi-fungsi penyiapan data, perhitungan, pengawasan perhitungan, penyimpanan, dan pengeluaran atau hasil. Data perangkat keras suatu komputer terdiri dari alat masukan, unit pengolahan, dan alat keluaran. Dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, dalam perjalanannya saat ini telah melakukan penggantian dan atau menambah komponen-komponen komputer dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Berikut perbandingan upgrading hardware dalam operasionalisasi sistem informasi manajemen keimigrasian. Kalian bisa lihat dalam beberapa tabel di sini, kalau dalam SIM-KIM yang existing atau SIM-KIM yang lama dengan SIM-KIM yang terbarukan ini memiliki banyak perbedaan. Kalian tinggal cermati saja tabel-tabel berikut. Baik, kita masuk ke sub bagian kedua, yaitu tentang arsitektur infrastruktur. Yang pertama kita bahas adalah sistem pendingin ya. Kenapa ini penting dibahas? Banyak hal. Peralatan pengaturan suhu ruangan server harus memiliki ukuran yang jelas dan memperhitungkan dampak kelembapan. Berikut kriterianya ya. Yang pertama, peralatan pendingin ini dirancang, dipasang, dan dikelola oleh teknisi yang memenuhi syarat atau tersertifikasi. Dan seluruh peralatan tersebut memiliki jadwal pemeliharaan yang direkomendasikan oleh vendor. Yang kedua, media penyaringan udara dipasang pada titik-titik ventilasi udara dan diganti secara berkala sesuai umur pakainya yang direkomendasikan juga oleh produsen. Yang ketiga, temperatur udara dan kelembapan. Ini harus dipertahankan pada tingkat yang sesuai dengan peralatan yang dipasang di ruangan server. Unit injeksi kelembapan memiliki saluran pembuangan yang terpisah. Dan yang keempat, untuk menara pendingin, ini dirancang dan dipasang untuk mencegah kegagalan fungsi seperti memiliki sistem pengalihan otomatis atau automatic switch, dan menara pendingin ini harus ditempatkan pada lokasi yang aman dan dikelola juga oleh teknisi pemeliharaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pedoman dari pabrik. Hal ini juga berlaku sama pada sistem pompanya. Yang kelima, sistem pipa dirancang dengan sistem loop, sehingga teknisi dapat mengisolasi jika menemui gangguan atau mencegah gangguan tersebut menyebar ke jalur pipa secara keseluruhan. Pipa ini terbuat dari material yang tahan karat dan tahan pembekuan. Yang keenam, pengaturan sirkulasi udara harus dapat mencakup ke seluruh ruangan dan peralatan. Dan yang terakhir, seluruh sistem infrastruktur pendukung ruang mesin harus dipantau secara terus-menerus dan dapat dibuatkan pelaporan konsol induk yang juga dapat diakses dari jarak jauh, termasuk riwayat pemeliharaannya. Baik, kita lanjut lagi. Sebelumnya kita membahas tentang sistem pendingin. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kelistrikan. Dan kita juga akan membahas tentang akses kontrol dan keamanannya. Dan juga tentang sistem rice floor dan juga sistem kabel.
Ya, ini semua akan saya jabarkan secara langsung, secara tertulis dalam media ini, karena ini akan lebih mudah untuk dipahami ketika kalian membaca secara langsung. Silahkan diperhatikan dan disimak secara perlahan.
Baik, kita lanjut lagi ke sub bagian yang ketiga, yaitu tentang pengamanan dan pemeliharaan. Pola pengembangan SIMKIM berupaya untuk memudahkan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara dan memberikan pelayanan yang menjamin kemudahan, kenyamanan, dan kepastian pada masyarakat serta memfasilitasi kebutuhan data dan informasi keimigrasian. Dari pola tersebut, maka dibutuhkan pemeliharaan dan pengawasan yang tepat ya, agar penggunaan perangkat SIMKIM yang telah digelar ini yang digelar di seluruh Indonesia dapat berjalan secara maksimal. Berikut beberapa upaya untuk penanggulangan dari permasalahan secara best practice terkait dengan pemeliharaan dan pengamanan SIMKIM pada Satuan Kerja atau Satker Keimigrasian. Yang pertama, perangkat yang terhubung dengan kesisteman SIMKIM ini tidak boleh terhubung dengan jaringan lain selain SIMKIM. Yang kedua, perangkat yang terhubung dengan aplikasi SIMKIM tidak boleh dipergunakan untuk main game, mempergunakan flash disk, mendengarkan musik, atau menonton video, dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus tetap melakukan update antivirus secara mandiri dan berkala dengan rekomendasi antivirus yang berbayar, seperti Norton, Kaspersky, dan juga ESET32 dengan anti-malware. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap hak akses kesisteman yang telah diberikan. Kerahasiaan hak akses kepada setiap pengguna untuk tidak disalahgunakan seperti diberikan atau dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Dan yang kelima, tidak melakukan aktivitas makan dan minum di dekat perangkat SIMKIM. Saya yakin kalian paham kenapa ini dilarang. Yang keenam, dilakukan pengecekan terhadap perangkat pendukung infrastruktur seperti AC pada ruang server, ketersediaan pasokan listrik dari UPS dan genset, termasuk ketersediaan bahan bakarnya. Dan yang terakhir, kita harus tetap melakukan pemeliharaan perangkat SIMKIM secara mandiri dengan anggaran DIPA Satker masing-masing. Baik, sedikit ringkasan dari materi hari ini adalah dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan, maka kita harus benar-benar memahami tentang arsitektur dari perangkat-perangkat kesisteman maupun jaringan yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen keimigrasian itu terlebih dahulu. Pemeliharaan infrastruktur pada data center ini sangatlah penting. Ini dilakukan karena untuk menghindari masalah-masalah seperti downtime, kerusakan alat dan infrastruktur, seperti konsleting listrik, listrik yang padam, ruang server yang terlalu panas atau terlalu lembab, alat-alat infrastruktur yang aus atau rusak, dan lain sebagainya. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan salah satu tindakan yang paling tepat jika kemungkinan terburuk ketika terjadi downtime atau kerusakan pada data center, yaitu dengan menyiapkan Disaster Recovery Center atau DRC sebagai pengganti data center utama ketika mengalami masalah. Sehingga apabila terjadi konsleting atau bencana alam yang mendadak, maka aktivitas operasional pusat data keimigrasian dapat dialihkan sementara ke DRC. Nah, penempatan DRC tidak berada di satu kota. Ini disebabkan karena ketika terjadi sebuah kerusuhan atau bencana alam atau force major lainnya, maka data center di kota lainnya masih tetap aman. Untuk data center backup atau DRC, ini sebenarnya bisa dipisahkan melalui kota, atau pulau, atau provinsi, bahkan bisa juga beda negara. Jika ini dilakukan, resiko kerusakan pada data center ini akan menjadi semakin kecil. Baik, demikian untuk materi pertemuan hari ini, dan untuk absensi hari ini akan dilakukan melalui fitur tes di Ellipse, dan kalian harus menyematkan foto diri kalian dengan seragam dinas kalian dengan menggunakan aplikasi TimeSnap dan kemudian upload foto tersebut ke Ellipse. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum.